Hai semua, selamat datang pada video saya di program papan tulis online untuk pembelajaran matematika peminatan bagi kamu kelas 2. Dan ini adalah video yang kedua buat kamu melanjutkan pembelajaran kita pada minggu lalu ya. Jadi acaranya tetap papan tulis online karena kita sekarang masih tetap belajar daring. Video ini saya tujukan untuk kelas 11 MIPA SMA Negeri 1 Tuhemberua bersama saya guru matematikamu ya. Oke, dengan materi operasi aljabar pada polinomial. Jadi kita melanjutkan materi kita minggu lalu. Jadi minggu lalu saya sudah terangkan sama kamu apa itu arti polinomial, maka sekarang saya menerangkan sama kamu apa saja dan bagaimana saja operasi aljabar pada polinomial. Jadi kamu simak di sini, ya. Oke, beberapa operasi aljabar yang akan saya terangkan pada video ini. Yang pertama adalah penjumlahan, yang kedua pengurangan, dan yang ketiga adalah perkalian. Untuk pembagian, saya buat video tersendiri nantinya karena itu agak sedikit sulit materinya dan agak memakan durasi yang banyak. Jadi, operasi pembagian pada polinomial kamu jumpai pada video yang terpisah dari sini. Ya, tanpa berlama-lama kita langsung mulai pemaparan materinya. Jadi simak terus. Operasi yang pertama adalah penjumlahan polinomial, ya. Jadi di sini saya akan ajarkan kamu bagaimana menjumlahkan 2 atau 3 atau lebih dari polinomial. Nah, tetapi yang perlu kamu simak pertama adalah penjumlahan polinomial dengan satu jenis variabel atau univariabel yang kita akan pelajari kali ini, ya. Boleh kita pelajari penjumlahan polinomial dengan lebih dari satu jenis variabel, ya. Lebih dari satu jenis variabel mungkin saya akan terangkan juga pada video selanjutnya, ya. Bagaimana menerangkan atau bagaimana menjumlahkan polinomial dengan multivariabel. Ya, multivariabel maksudnya dalam satu polinomial bukan hanya satu huruf atau satu variabel terdapat pada polinomial tersebut, misalnya x. Bisa juga kalau multivariabel dia berarti terdapat di polinomial itu ada xy, ya, gitu kira-kira. Kalau hanya x variabel dalam polinomial tertentu, maka dia disebut sebagai polinomial univariabel. Tetapi kalau ada dua huruf di sana, maka disebut dia sebagai polinomial multivariabel. Kemudian yang mana yang mau kita jumlahkan dalam suatu polinomial adalah yang bisa kita jumlahkan yaitu suku-suku yang sejenis. Sejenis maksudnya sejenis variabelnya dan sejenis pangkatnya. Ya. Jadi, suku sejenis adalah suku-suku yang bervariabel dan berpangkat sama. Nah, kalau kamu nggak mengerti apa maksud dari ini, kita lanjut saja, langsung kita lakukan ke dalam suatu soal. Misalnya ini soalnya, jika ada px ya, jika ada px yang sama dengan 2x pangkat 3 kurang 4x tambah 5, dan qx sama dengan 5x pangkat 3 tambah 2x kuadrat kurang 4x kurang 10. Nah, di sini ada dua polinomial ya yang akan kamu hitung hasil jumlahnya dan hasil kurangnya. Nanti ini soal ini kita kerjakan setelah saya terangkan sama kamu untuk pengurangan polinomial ya. Oke, kita lanjut saja. Jadi kalau mau menjumlahkan 2 atau lebih polinomial yang univariabel, ini univariabel ya. Kenapa ini dan ini disebut univariabel? Karena variabel di sini hanya ada huruf x. Tidak ada huruf y atau huruf lain atau ganda variabelnya pada px dan qx. Maka disebut dia sebagai polinomial univariabel, ya. Ada dua cara menjumlahkan ini. Jadi simak. Cara pertama menjumlahkan secara langsung. Apa yang kita jumlahkan? Ingat tadi di slide sebelumnya adalah suku-suku yang sejenis. Suku-suku yang sejenis itu apa? Suku-suku yang bervariabel dan berpangkat sama.
Ingat itu. Oke, operasinya begini. Saya sudah letakkan QX dan PX ya di sebelah kiri. Ya, ini QPX, ini QX. Nah, kemudian tetap dalam kurung ya, tetap dalam kurung. Kemudian kita buka kurungnya. Karena ini operasi jumlah, maka tidak berpengaruh tandanya untuk ke QX kalau kita mau buka kurungnya. Kalau nanti di pengurangan pasti berpengaruh tanda, ya. Tapi ini masih dalam penjumlahan, maka kalau kita buka kurungnya, dia tidak mempengaruhi. Nah, setelah kita buka kurungnya, seperti ini, baru kita lihat mereka yang mana yang suku-suku sejenis. Nah, untuk suku-suku jenis yang pertama ini, ya, kenapa mereka suku sejenis? Karena mereka bervariabel sama dan pangkatnya sama. Sama-sama bervariabel X dan pangkatnya sama-sama 3. Maka itu nanti yang bisa dijumlahkan. Kemudian ini, ya, variabelnya sama-sama X dan pangkatnya sama-sama 1. Koefisiennya juga sama di sana ya. Jadi kalau koefisien tidak menentukan. Yang menentukan suku sejenis adalah variabel dan pangkatnya. Kemudian yang mana ini ya? Ini mereka sama-sama konstanta. Suku yang jenisnya konstanta, berarti mereka bisa dijumlahkan nantinya. Nah, setelah kamu kenali yang mana yang sejenis, nanti kita rapatkan tempatnya sebelum kita jumlahkan. Nah, tetapi di sini lihat ya, bagian ini tidak ada kawannya, ya. Tidak bisa ini nanti dijumlahkan. Kenapa? Tidak ada kawannya. Tidak ada kawannya di PX yang bervariabel X pangkat 2. Jadi ini nggak bisa dijumlahkan. Jadi dia tetap aja seperti itu. Tetap harus ditulis nantinya. Nah, oke. Yang bervariabel sama, kita letakkan berdekatan seperti ini. Supaya apa? Supaya tujuannya bisa kamu jumlahkan dengan mudah. Ya. Kalau saya dekatkan mereka, saya ikutkan tandanya ya. 2x pangkat 3 tambah x pangkat 3 ya. Kemudian saya susun setiap suku mulai dari variabel berpangkat terbesar sampai terkecil. Nah, ini. Karena nggak ada kawannya, setelah pangkat 3 berarti ditulis harus 2x kuadrat pangkat 2 ya. Kemudian yang warna pink minus 4x dari sini. Kemudian dari sini minus 4x. Kemudian saya rapatkan konstantanya positif 5 dikurang 10. Nah, setelah mereka duduk bersamaan yang suku sejenis, maka bisa kita jumlahkan. Ya. Berapa jumlahnya ini? Ini nggak bisa dijumlahkan, tetap ditulis berapa jumlahnya ini, berapa jumlahnya ini. Oke, kita jumlahkan. 2x pangkat 3 tambah 3x pangkat 3. Bagaimana menjumlahkan itu? Ya, ingat, kalau menjumlahkan suku yang bervariabel sama, maka yang kamu jumlahkan itu hanya koefisiennya. Koefisien x pangkat 3 di sini 2. Kalau di sini 1. Maka yang kamu jumlahkan adalah 2 tambah 1 x pangkat 3. Kayak gitu nanti. Kemudian ditambah 2x kuadrat, kemudian ini sukunya sama ya. Minus 4 kurang minus 4. Minus 8x. Ya, jangan lupa tuliskan kembali variabelnya. Yang kamu jumlahkan koefisiennya, tetapi jangan lupa tuliskan variabelnya. Kemudian konstanta 5 dikurang 10 adalah minus 5. Berarti nanti di sini kurang 5. Apakah betul seperti itu? Oh ya, ini dulu yang kamu jumlahkan. Dan ini yang tadi setelah kita rapatkan. Setelah itu hasilnya ya benar sama seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, ini cara pertama kamu menjumlahkan dua polinomial. Ya, disebut sebagai penjumlahan secara langsung. Ya. Ada cara kedua, yaitu dengan cara tabel penjumlahan bersusun. Ya, pakai tabel. Ini operasinya tadi, kemudian ini tabelnya. Tabelnya selalu akan seperti ini. Variabel berpangkat, koefisien PX, koefisien FX, dan hasil penjumlahan. Nah, di sini kita isi satu-satu apa isinya ini. Nah, untuk baris variabel berpangkat, maka kita isi
di polinomial P dan polinomial Q, ya, Px dan Qx, variabelnya apa saja, ya. Yang pertama adalah variabel x pangkat 3, ya. Dan yang kedua adalah variabel x pangkat 2. Walaupun di sini tidak ada x pangkat 2, tapi karena ada di sini maka tetap kita tuliskan x pangkat 2. Paham ya? Kalau x pangkat 3 sama-sama ada di sini dan ada di sini. Tapi x pangkat 2 tidak ada di sini, hanya ada di sini, tetap kita tuliskan ke dalam tabel. Kemudian apalagi variabel x. Ya kan? Ada variabel x di sini, ada variabel x di sini. Kemudian ada apalagi di P dan di Q ada yang namanya konstanta. Nah, jadi ini atasnya, ya. Ini kamu isi variabel apa saja yang terdapat di dalam polinomial kita, kemudian konstantanya apa saja. Oke, kita selidiki koefisien dari setiap variabel untuk Px. Koefisien si x pangkat 3 pada Px adalah 2. Koefisien x pangkat 2 pada Px 0. Kenapa? Karena nggak ada di sini suku x pangkat 2. Berarti variabelnya 0 untuk Px. Paham ya? Kemudian variabel x di Px adalah minus 4 ini. Kemudian konstantanya positif 5. Dengan cara yang sama, kita selidiki koefisien si Qx. Untuk x pangkat 3, koefisien di Qx, koefisiennya adalah 1. Ini tak tertulis berarti dia 1. Koefisien x pangkat 2 di Qx adalah 2, positif 2 ya. Koefisien x di Qx minus 4. Jangan kau bilang 4 ya, kalau ada tanda minus di sini, maka di sini status koefisiennya adalah minus 4. Paham? Nah, minus 4. Kemudian konstantanya minus 10. Ya, minus 10. Nah, sudah lengkap. Ya, isi dari tabel ini langsung kita jumlahkan. Jumlah ya, tambah. Oke, kita tambahkan 2 tambah 1, 3. 0 tambah 2, 2. Minus 4 tambah minus 4. Utangmu 4, kau tambah berutang 4. Berarti apa yang tinggal? Utangmu. Ya, utangmu makin dalam sebanyak 8. Jadi minus 8. Kemudian 5 ditambah minus 10. Artinya itu uangmu 5, uangmu 5 tapi kamu belanja seharga minus 10. Berarti kamu yang ada utang ya, karena nggak cukup uangmu. Utang 5. Nah, sesudah kamu dapat hasil jumlah setiap koefisien pada setiap variabel dan konstanta di tabel ini, maka tinggal letakkan itu ke dalam ke dalam polinomialnya. Ya, penjumlahannya itu. Nah, di sini seharusnya ada ya 3x pangkat 3. Kemudian ada 2x pangkat 2. Kemudian ada minus 8x. Kemudian ada konstanta minus 5. Paham sampai di sini? Gampang ya? Gampang lah. Kalau ini saja pun kau nggak tahu, udah gawat kita. Ya. Oke, kita lanjut ya. Begini, sama nggak hasilnya dengan penjumlahan secara langsung tadi di cara pertama? Hasilnya itu pasti sama. Kalau berbeda hasilnya berarti ada sesuatu yang salah di antara cara satu atau cara yang dua. Ya, nanti untuk pelaksanaannya dalam mengerjakan soal, kamu pilih, kamu mau pakai cara satu atau cara dua. Tetapi secara umum banyak orang yang akan memakai dan selalu mengingat cara satu karena lebih simpel dan tak harus gambar-gambar tabel. Ya, tapi harus jeli melihat suku-suku yang sama. Ya, harus otomatis. Kalau nggak tahu ya pakai, ya kalau masih terbata-bata ya silakan pakai cara tabel. Oke, sekian untuk penjumlahan. Kemudian kita lanjut untuk pengurangan polinomial ya. Kalau untuk pengurangan nggak jauh berbeda dengan penjumlahan, hanya kalau dijumlah ya dijumlah, kalau dikurang ya dikurang.
Apa yang dikurang? Suku-suku sejenis. Apa maksud suku-suku sejenis? Suku yang berpangkat sama dan bervariabel sama. Ya, dari soal yang tadi kita lanjut untuk mengurangkannya, ya. Kemudian tetap di sini ada pengurangan itu ada cara 1 dan cara 2-nya. Kita mulai dari cara 1. Nah, cara 1 kita letakkan dulu soalnya seperti ini ya. Px kurang Qx itu sama dengan letakkan polinomial P dikurang letakkan polinomial Q. Nah, sebelum kita langkah kedua step selanjutnya dari sini adalah membuka kurungnya. Nah, ini lihat, perhatikan, kalau di pengurangan, kalau kamu buka kurungnya ini, jangan asal-asal, karena kalau di sini kurang, dia akan mempengaruhi tanda ke polinomial yang di belakangnya. Ya, ini, kamu kali dulu. Caranya, kamu kali, anggap ini -1, kali ke dalam. Kemudian kali ke sini, kali ke sini, kali ke sini. Sehingga -1 kali 1 kali x kuadrat x pangkat 3 itu nanti hasilnya -x pangkat 3, kemudian -1 dikali 2x hasilnya nanti -2x, -1 kali -4x hasilnya nanti positif 4x, dan ini nanti hasilnya positif 10. Berbeda kan dengan yang penjumlahan tadi. Nah, jadi perhatikan ya, kalau pengurangan ini agak berbeda ya, kamu kalikan ke dalam. Hati-hati, jangan salah tanda. Kalau salah tanda, salah buka kurung, maka nanti hasilnya juga akan berbeda. Nah, setelah kamu buka kurungnya, kamu tandai mana yang suku sejenis. Ini dan ini. Berarti ada 3 pasang juga, 1 pasang yang tidak berteman atau tidak punya suku kawan ya. Setelah kamu tandai mana suku sejenis, letakkan mereka berdekatan. Tapi jangan lupa bawa tandanya, ya. Ini minus, maka di sini juga -3. Kemudian ini -2, di sini -2x kuadrat. Kemudian di sini -4x, di sini positif 4x, di sini 5, di sini 10. Nah, setelah itu lakukan pengurangan, ya. Apa yang dikurangkan? Kalau bervariabel, yang kamu kurangkan adalah koefisiennya, ya. Koefisiennya nih 2 kurang 1. 1 x pangkat 3. Jangan lupa variabelnya. Maka nanti hasilnya di sini 1 x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat. Ini tetap karena nggak ada kawannya. Kemudian -4x tambah 4x hasilnya 0x. Ya kan? 0 ya kan? Ditambah 15. Kemudian sederhanakan lagi, nggak ada itu 0x. Maka hasilnya menjadi seperti ini. Berarti hilang 1 suku di sini. Jadi, ini pengurangan ya semua. Ini kurang. Ini kurang ya semua ya. Ini kurang, ini kurang, ini kurang, ini kurang. Ya. Ini kurang, ini kurang, ini kurang, ini kurang. Jangan salah tulis kau ya. Saya salah ketik di situ. Oke. Kita lanjut. Kalau hasilnya ini benar. Oke. Kita lanjut untuk cara yang kedua untuk mengurang. Untuk mengurang sama ya, pakai tabel, tapi kamu letakkan dulu dia di operasi pengurangannya. Kemudian bawa tabelnya, ini tetap ya. Kemudian apa saja variabelnya, ini tetap. Variabel yang ada pada operasi ini x pangkat 3, x pangkat 2, x dan konstanta. Selanjutnya isi ya variabel dari koefisien dari Px. Di sini ada 2, 0, -4 dan 5, pas ya. Untuk x pangkat 3 2, untuk x pangkat 2 0, untuk x -4 dan konstantanya 5. Nah, hal yang sama untuk Qx ya. Ada variabelnya 1, 2, -4 dan -10. Nah, kemudian mengurangkannya. 2 kurang 1, 1. 0 kurang 2, -2. -4 dikurang -4. -4 dikurang -4. Ya. -4 dikurang -4. Minus ke minusnya di tengah itu menjadi tambah. Jadi artinya dia nanti -4 ditambah 4. Jadi 0.
Kemudian 5 dikurang 10. Kurang menjadi positif. Jadi 15 dia. Oke. Kemudian letakkan dia ke dalam bentuk polinomial yang diikut sertakan oleh variabelnya. Nah, di sini ada 0x ya. Ada variabel yang koefisiennya 0. Tetap dulu ya, tapi untuk langkah berikutnya bisa kamu hilangkan. Jadi hasil pengurangan, ini kurang ya, ini kurang ya. Hasil pengurangan dua polinomial ini adalah ini. Terserah kamu pilih cara satu atau cari cara dua, yang mana yang gampang menurut kamu. Yang penting jangan silaf dalam melihat suku-suku sejenis. Ngerti bah? Kalau mengerti, kita lanjut ke operasi perkalian. Sebelumnya, saya mau ingatkan kamu, untuk masuk operasi perkalian ini, kamu harus punya kejelian. Jeli dan amati, ya. Karena perkalian itu agak sedikit rumit. Karena apa rumit? Rame yang mau kau kalikan. Jadi, penuh konsentrasimu ya. Pause video ini untuk kamu melihat langkah per langkahnya. Oke. Untuk perkalian polinomial, ya, tetap kita menggunakan aturan eksponen. Apa itu aturan eksponen? Itu seperti ini. Suatu suku bervariabel jika dikalikan dengan suatu suku bervariabel, maka yang dikalikan adalah koefisiennya, ya, tetapi pangkat mereka ditambahkan. Ya, ini nggak harus mesti sama, ya. Ini pangkatnya berbeda. Di sini n, di sini m. Boleh mereka dikali. Kalau di jumlah nggak boleh, ya. Kalau di jumlah pangkat mereka harus sama. Tapi kalau di perkalian boleh. Kalau sama-sama X boleh, dan pangkatnya berbeda juga boleh dikali. Apa yang dikali? Koefisiennya, tetapi pangkatnya juga dijumlahkan. Kemudian, dan berlaku di perkalian polinomial itu juga berlaku perkalian bilangan bulat, yaitu sifat distributif. Itu yang macam mana? Yang macam ini dan yang macam ini. Ini kalau sudah kamu dapat ini di SMP. Ya. Kalau mau mengalihkan ini, berarti ini dikalikan ke dalam, dikalikan ke dalam. Ini juga, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Ya, begitu ya. Ini kamu cermati, apakah ini benar ini sifat distributif, perkalian bilangan bulat? Iya. Ya. Nah, kita lanjut. Kita langsung pakai keduanya di dalam soal. Nah, soalnya sama, hanya saya ganti perintah ditanyanya. Jadi PX dikali QX. Nah, oke. PX dikali QX dalam perkalian polinomial tidak ada cara satu, tidak ada cara dua. Hanya ada satu cara, yaitu memakai sifat eksponen dan memakai sifat distributif dari bilangan. Perkalian bilangan bulat. Oke, kita langsung. Ya, ini kita taruh dulu operasi perkalian dari mereka. Nah, setelah itu langkah pertama dari sini adalah kamu distribusikan mereka. Kamu pakai dulu sifat distribusi. Ya. Jadi koefisiennya dulu kita kalikan, baru nanti kamu tambahkan pangkatnya. Jadi gini. Ya. Jadi begini. 2x pangkat 3 kamu kalikan ke semua. Suku ini juga kamu kalikan ke semua. Dan suku ini juga kamu kalikan ke semua. Nah, cara menulisnya ini adalah seperti ini. Ya, tapi ini sesuai tandanya ya. Di sini positif dikali semua. Minus 4x dikali semua. Ditambah 45 dikali semua ya. Perhatikan tanda panah dan perhatikan langkah kedua ini. Nah, kalau inilah yang disebut sebagai sifat distribusi bilangan bulat. Nah, kalau sudah seperti ini, maka masing-masing yang di luar kurung ini kalikan ke dalam, ya. Kalikan ke dalam itu menjadi seperti ini. 2x pangkat 3 dikali x pangkat 3, itu yang dikalikan adalah koefisiennya 2 kali 1 kali x pangkatnya dijumlah. Ya. Koefisiennya di
koefisiennya dikali, pangkatnya dijumlah. Ditambah, ya, ini untuk yang kedua. 2 kali 2 kali 2x pangkat 2 kali 2x pangkat 3 tambah 2. Dan seterusnya. Kalau mau saya sebutkan satu-satu, agak panjang durasi video kita. Nah, kamu harus paham ini ya. Ini, semua ini kamu harus paham. Kamu lihat satu-satu apakah ini benar atau tidak. Nanti saya tanya sama kamu. Ada yang sengaja saya salahkan di video ini. Jadi itu nanti yang menjadi pertanyaan saya di dalam kelas. Langkah keberapa dalam perkalian itu yang silaf saya. Ya, yang salah nomor atau salah kali. Ada, saya jebak kamu di situ nanti. Jadi kalau yang nggak tahu berarti tidak memperhatikan atau tidak membaca ini dengan baik. Nah, kita lanjut. Kalau sudah seperti ini, maka ini tadi ya, maka kita kalikan mereka yang dalam kurung koefisiennya masing-masing. 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. Pangkatnya biarkan dulu ya. Selesaikan dulu koefisiennya, baru pangkatnya nanti. Kalau sudah sederhana pangkatnya baru kita jumlahkan. 2 kali minus 4 minus 8 tambah 2 kali minus 10 minus 20. Di sini kenapa kurang? Karena tadi minus 4x pengalinya minus ya. 4 kali 1 minus 4 kali minus 4. 4 kali 2 8 kali minus 8. 4 kali minus 4 minus 16 kali minus belum ya, belum saya selesaikan. Dan selanjutnya sampai ke sini. Ya, ingat ya, nanti saya tanya sama kamu, adakah di bagian mana saya silap? Harus tahu kau. Ada nanti pertanyaan jebakan samamu. Nah, dan seterusnya. Setelah itu, kalau masih ada kurung-kurung ini, buka dulu. Ya, caranya membuka ya kalikan ke dalam. Contohnya seperti ini. Positif kali negatif itu hasilnya negatif. Positif kali negatif, negatif. Ya, mana lagi ini? Positif kali negatif, negatif kali negatif, positif. Dan selanjutnya, jadi sehingga tidak ada kurungnya lagi. Nah, kalau sudah tidak ada kurungnya, berarti bentuknya sudah sederhana. Ya, sudah sederhana, sudah benar langkah perkalianmu. Tapi di sini ada salah satu yang silap ya. Nanti saya tanya sama kau, kalau nggak ngerti kau, ku jewer kau. Ya, oke. Setelah itu, setelah koefisiennya kamu kali dan kamu jumlah atau kamu buka kurungnya, maka sederhanakan pangkatnya ini, karena tadi pangkatnya belum kita jumlah. Jumlahnya ini 3 tambah 3 6, 3 tambah 2 5, dan seterusnya jadinya seperti ini. Nah, selanjutnya ini kan masih nggak beraturan ya, polinomial ini nggak beraturan. Kenapa? Karena mereka belum tersusun dari variabel yang pangkat tertinggi sampai pangkat terendah. Setelah itu susun mereka seperti ini. Jadi cantik dia. Jadi polinomial itu terdiri atau dimulai dari suku yang berpangkat tertinggi hingga suku konstanta. Paham ya? Kalau nggak paham, ulangi atau pause atau perhatikan satu persatu. Apa yang saya tulis ini perhatikan. Paham ya? Kalau saya mau sebutkan satu-satu nanti durasi video ini sangat panjang. Nah, kalau sudah sederhana seperti ini, maka selesai kita mengalihkan suatu polinomial. Rumit ya? Ya, di sini ini bukan susah, tapi perlu yang namanya ketelitian. Ya, perlu kemampuan ketelitian dalam mengerjakan perkalian polinomial. Oke, kalau kamu sudah mengerti ya, nah ini lagi yang lebih sederhana ya. Ada rupanya yang bisa dijumlahkan. Oh iya, ya. Ini bentuknya ya. Jadi dia tersusun dari antara yang tertinggi sampai terendah. Oke, setelah kalau udah kamu mengerti, kita lanjut dengan ya penyusunan. Oh ya, paham? Ya, belum, berarti tadi langkah yang tadi itu belum terakhir ya.
Ini langkah penyusunan sampai dia seperti ini, ya. Ini, coba perhatikan langkah per langkah. Apa yang ini misalnya kan, minus 84. Ini kan ada suku yang sama. Berarti ini bisa kamu kurangkan, ini bisa kamu kurangkan, ya kan? Oh, ini 3 ini. Ini bisa kamu kurangkan. Kemudian ini ke sini boleh, ini boleh. Nah, hasilnya seperti ini. 2x pangkat 6 gak ada kawan, pangkat 5 gak ada kawan, pangkat 4 ada, minus 8 kurang 4, pangkat 3 ada, minus 20 kurang 8 tambah 5, ya kan, sesuai dengan ini. Pangkat 2 ada, 8 tambah 10, pangkat 1 ada, 40 kurang ini. Nah, setelah kamu jumlahkan, buka kurungnya hingga ke dalam bentuk yang paling sederhana. Ya. Nah, kalau sudah paham, sekali lagi, kalau sudah paham, nah inilah yang disebut sebagai operasi perkalian dari polinomial. Ada saya di sini bertanya. Paham? Oke, selanjutnya tugasmu, ya. Kalau sudah kamu ikuti video dan langkah per langkah tadi, bolehlah kamu mengerjakan tugas. Tenang, tenang, tenang. Tugasmu tidak serumit yang tadi karena saya rancang polinomialnya tidak sebanyak itu pangkatnya. Jadi di sini dimulai dari pangkat 2 dan di sini ada pangkat 3. Kalau tadi kan hampir sama lah ya. Nah, setelah itu kamu jawab ini ya dari penjumlahan, pengurangan dan perkaliannya di buku catatanmu. Nanti saya tagih di kelas bagaimana kamu mengerjakan ini dan mencatat semua yang apa saya sampaikan dalam video ini, ya. Jadi tugasmu catatan dengan tugas ini di buku catatan. Paham ya? Kerjakan di buku catatanmu. Oke, begitu aja dulu video kali ini, ya. Di papan tulis online dengan judul materi operasi aljabar pada polinomial. Tapi operasi aljabarnya belum selesai ya, pembagiannya belum. Ini 3 ya, 3 operasi aljabar, jumlah, kurang, dan bagi. Ya, sampai ketemu di kelas online untuk memeriksa catatanmu. Ingat, ada tugasmu juga mengerjakan soal di sana. Oke, bye-bye, ciao.